Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para bapak ibu saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian, syukur, sanjungan hanya layak kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Termasuk diantaranya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, lebih-lebih taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ini, yang semoga kita harapkan majelis kita ini termasuk di antara bilangan dari majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak faidah keutamaan di dalamnya. Para bapak sekalian, para ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan bacakan dan kita akan belajar bersama tentang adabu yaumil jumu'ah. Adab yang terkait dengan hari Jumat. Belum Pak ya, insyaallah? Belum ya. Nah, di sana ada adab-adab, ada etika, ada tata krama yang diajarkan dalam syariat kita. Ya, karena apa? Hari Jumat ya merupakan hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Ya. Dan di sana ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hari tersebut. Ya, ini tentu berbeda dengan sebagian keyakinan yang berkembang di masyarakat kita yang semoga sekarang semakin menyusut, yaitu bahwasannya yang namanya malam Jumat itu malam sing mangker, ya Bang ya. Ini tidak benar. Apalagi di malam Jumat Kliwon, ya. Nah, ini tidak benar. Ya, justru sebaliknya. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa dan di sana ada amalan-amalan, ada aktivitas-aktivitas yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita perbanyak di dalamnya. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat dan nanti semoga dengan tambahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini, kita Jumat besok. Ini sudah hari Rabu Pak ya? Malam Rabu ya? Rabu, Kamis sudah masuk, nanti malam Jumat itu sudah ya masuk hari Jumat, kan demikian ya. Kita bisa praktekkan. Apa itu yang pertama? Bahwasanya di antara etika atau adab dalam menghadapi hari Jumat, ya, atau di dalam hari Jumat itu mulai malamnya. Jadi ingat, hari Jumat itu dan hari-hari dalam bilangan Hijriyah itu mulai masuk waktu maghrib. Jadi Kamis habis maghribnya, Kamis sore itu sudah masuk hari Jumat. Itu Pak ya. Jadi dari sana mulainya. Hitungannya demikian. Sebagaimana hari ini tadi. Ini tadi hari apa? Siang tadi? Selasa ya Pak ya? Maghrib tadi, matahari tenggelam, ini sudah masuk hari Rabu untuk bilangan Hijriyah. Ya, makanya kalau kita ya menghadapi bulan Ramadan itu malam hari kan kita sudah mulai sholat tarawih kan itu ya. Jadi bilangannya demikian. Yang pertama adabnya,
al-iktsaru minas salati wassalami ala nabi, memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperbanyak membaca salawat. Yang paling mudahnya, paling pendeknya kita bisa membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup bisa demikian, diperbanyak. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ditambah dengan salam kepada beliau, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling pendek. Yang paling lengkapnya adalah sholawat yang kita baca dalam tahiyat kita. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang paling lengkapnya. Dan ini kita perbanyak di hari Jumat, sebagaimana sebuah riwayat hadis dari yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Aus bin Aus. Jadi namanya itu Aus, bapaknya juga namanya Aus. Sebagaimana juga siapa? Imam Al-Ghazali. Itu namanya siapa? Ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ya, At-Tusi. Jadi bapaknya, anaknya Muhammad, bapaknya Muhammad, baik buyute Muhammad, dan seterusnya. Ini enggak masalah gitu ya, lebih gampang gitu ya. Nah, sahabat tadi namanya Aus bin Aus. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ati. Rasulullah mengatakan, sungguh di antara hari-hari kalian yang paling afdol, paling utama adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu yang pertama Nabi Adam diciptakan. Nah, ngerti ya desa niki? Berarti lahirnya Nabi Adam hari Jumat. Ya, Nabi Muhammad hari apa, Pak? Senin, ya kan? Ya. Wa fihi qubidha. Demikian juga Nabi Adam itu diwafatkan juga di hari Jumat. Wa fihi nafkhah. Demikian juga nafkhah itu adalah ditiupkan sangkakala yang pertama. Itu di hari Jumat, berarti terjadinya hari kiamat di hari Jumat. Wa fihi sa'qah. Ya. Dan di dalamnya, ya, di hari Jumat itu juga terjadi sa'qah, suara yang sangat keras itu yang ditiupkan oleh malaikat. Siapa, Pak, yang meniup malaikat sangkakala? Malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil, kan? Fa'akthiru, maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah membaca solawat untukku di dalamnya di hari Jumat. Berarti mulai dari malam sampai Jumat itu berakhir, yaitu apa? Sore hari di hari Jumat menjelang maghrib, ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sungguhnya solawat kalian itu akan disampaikan padaku, ya, akan disampaikan kepada Nabi. Padahal Nabi saat sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal dunia, ya. Akan disampaikan, ya, sebagian mengatakan di antara para ulama menjelaskan malaikat akan menyampaikan kepada Nabi. Padahal yang membaca banyak sekali. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan kita, itu urusan gaib. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, misalnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia kaum muslimin berdoa semuanya, Allah kabulkan masing-masingnya. Bagaimana caranya? Itu adalah urusan Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad SAW sekarang berada dalam kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam kubur, yang kehidupan para anbiya dan para rasul di alam kubur itu lebih sempurna dibandingkan kehidupan para syuhada. Ya, para syuhada itu kan kehidupannya di alam kubur sempurna itu. Nah, para nabi dan rasul di atasnya lagi. Nah, itu, Pak, ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta? Yaqulun balita. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami itu akan disampaikan padamu padahal engkau besok itu akan menjadi tanah. Ya, akan mungkin kalau menjadi sudah meninggal dunia, sudah
hancur tulang-tulangnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi, mengharamkan pada tanah, mengharamkan pada bumi ajsadal anbiya, ya, jasad-jasadnya, tubuh-tubuhnya para nabi. Jadi tubuhnya, badannya para nabi dan rasul sampai hari ini di dalam tanah masih utuh, tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan hancur sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Ini yang ada nasnya khusus para nabi dan rasul, meskipun sebagian orang yang lain, orang-orang yang soleh yang lain juga ada yang mendapatkan keistimewaan ini. Namun yang dipastikan, kita bisa pastikan, ya, karena adanya nas, adanya dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi Muhammad SAW, adalah jasadnya para nabi dan rasul. Ya, termasuk tentu saja di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat ada pernah orang Yahudi mengupayakan untuk mencuri jasadnya Nabi Muhammad. Pernah ya Pak ya? Pernah dengar kisahnya kan? Arep dicolong Pak jasadnya, dibolongi dari dalam. Ya, buat apa namanya, lubang dari apa namanya, di dalam tanah, ya, dari bawah tanah. Ya, di zaman kekhalifahan Turki Utsmani waktu itu. Ya, orang Yahudi etok-etok dadi wong muslim. Angger salat ketok ning ngarep dhewe dan kelihatan orang paling bagus sendiri. Ternyata bagaimana? Ternyata pura-pura dalam rangka pengen mencuri jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketahuan. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita bisa mengambil faidah dari sini. Yang pertama, fadilatu yaumil jum'ah ala sairil ayyam. Keutamaan dari hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ini jelas karena ada nasnya, ada, ya, dalilnya yang jelas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, yang namanya hari Jumat itu bukan hari sing wingit, dudu dina sing angker sehingga orang itu turune gasik ora tangi sampai esok. Ya, tapi bagaimana? Justru, ya, digunakan untuk banyak-banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mengkhususkan sendiri tidak boleh, nanti ada dasarnya. Ya, dina Jumat iki khusus kanggo poso, soalnya dinane apik, malah enggak boleh. Malah tidak boleh. Dina Jumat khusus ke salat malam, hari yang lain enggak salat malam, ini juga enggak boleh. Karena apa? Mengkhususkan. Ya. Tapi ala kulli hal kita perbanyak apa yang memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diperbanyak, diantaranya membaca sholawat pada Nabi. Yang kedua, sataqumus sa'atu yauma jum'atin. Yang kedua, bahwasanya hari kiamat besok itu akan terjadi di hari Jumat. Wis ngerti dinone awake dhewe. Hirek tanggale. Ya, tanggale awake dhewe ora bakal ngerti. Yen ngerti ora pati penting. Ya kan, Pak? Ngerti tanggal itu terus ngopo? Ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah menyiapkan apa? Menyiapkan bekal kita menghadap Allah, menyiapkan bekal kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat tersebut. Itu sing luwih penting. Nah, termasuk di antara persiapan kita di hari ini, di malam ini kita hadir di majelis ini tentu dalam rangka kita menyiapkan untuk menyambut hari itu. Yen awake dira iman karo Allah, mboten iman kalian hari akhir ora bakal teko teng mriki. Terus mboten? Gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, istihbabul iktsari minas sholati 'alan nabi yaumal jum'ah. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Ya, yang keempat, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Bahwasanya para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka. Hidup bagaimana? Apa seperti kita ini? Tidak. Kehidupan di alam barzah. Kehidupan di alam barzah. Ya, tentu kehidupannya beda dengan kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, yang kelima, al-ardu la ta'kulu ajsadal anbiya. Bahwasanya bumi ini, tanah yang kita injak ini tidak bisa memakan jasadnya para nabi. Ya, semua nabi. Pokoknya yang itu nabi, maka Allah haramkan bagi bumi untuk memakan jasad mereka. Namun kita juga tidak tahu di mana jasad-jasad mereka semuanya berada. Gitu Pak, terus kemudian. Cuma yang kita tahu kuburnya siapa, makamnya siapa, nabi siapa, Muhammad saja. Makamnya Nabi Adam di mana? Ada nggak Pak? Kita nggak tahu.
Nabi Idris nggak tahu. Makamnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hampir semua nggak ada. Ya, nggak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah hanya makamnya Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya. Para nabi yang jumlahnya disebutkan 124.000 nabi. Yes, itu yang disebutkan sama kita. Jenenge berapa jumlahnya? Cuma berapa Pak? 25 aja. Atau mungkin lebih sedikit. Kalau ada tambahnya misalnya Nabi Khidir, ya kan? Atau Nabi Daniel, atau Yusa bin Nun, ya itu kan. Cuma itu aja. Sementara 124.000 dikurangi, anggap saja tadi 25. Berapa itu Pak? Dihitung dewi nanti di rumah. Nanti restu pengajian hitung-hitungan tok. Kemudian takrirul imani bil ba'thi, yaitu menetapkan tentang keimanan dengan adanya iman terhadap ya adanya hari kebangkitan, su'ono. Ya, adanya hari kiamat. Ya, kemudian yang kedua, ya kaitannya dengan adab-adab etika, kaitannya dengan hari Jumat. Oh ini tadi saya tambahkan, ini adab ini dilakukan oleh wanita maupun laki-laki, baik pria maupun wanita, memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Bagaimana tadi sholawatnya kita ulangi, sing paling gampang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Rasul bisa, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan seterusnya. Ya, ini ya diperbanyak di hari Jumat. Yang kedua, di antara adabnya ikhtisalu yaumil Jum'ah, mandi di hari Jumat. Rasul mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Dari hadis ini bagaimana hukumnya Pak? Wajib, sunnah, atau makruh, atau mubah saja mandi di hari Jumat? Dari hadis ini wajib, dari hadis ini saja. Ya, tapi kita lihat ada hadis-hadis yang lain lagi yang akan kita sampaikan nanti. Itu ya. Sehingga kita nanti tahu hukumnya. Para ulama sampai-sampai kemudian mengatakan nanti hukumnya sampai mana? Apa betul wajib atau sunnah saja? Atau boleh toh? Atau sekedar anjuran saja? Irsyad namanya. Itu nanti ada penjelasannya. Kemudian juga di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan idza jahadukumul jum'ah, apabila salah seorang di antara kalian datang mengikuti salat Jumat, falyaftasil, hendaknya dia mandi. Perintah ini ya, dalam kaidah hukum fikih, dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya perintah itu asale itu menunjukkan apa? Wajib apa sunnah? Wajib, itu asalnya. Ya, kecuali ada yang menjadikan atau memalingkan jadi enggak jadi wajib tapi sekedar sunnah atau anjuran saja. Itu ya Pak ya. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan bisa diambil faidah dari dua hadis tadi. Yang pertama, istihbabu ikhtisali yaumil jum'ah jam'an bainan nusus, disunnahkan untuk mandi di hari Jumat ya, dengan melihat berbagai macam nas atau dasar-dasar dalil-dalil yang ada. Loh, tadi kan dasarnya cuma mengatakan mandi di hari Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Lah kok ini cuma sunnah? Iya, karena di sana ternyata ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan man tawaddaa yaumal jum'ati fiha wa ni'mat. Ya, barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu baik, bagus. Ya, yang apa ya berarti wis sah apa enggak itu? Udah bagus, dah sah kan? Wa man iktasala, dan barang siapa mandi fal ghuslu afdal, dan barang siapa mandi maka mandi itu lebih utama. Berarti bagaimana ini hukumnya Pak? Kayak lebih utama, wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah Pak. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi ini dikumpulkan, yang satu wajib, yang satu mengatakan bagaimana? Afdal saja. Nah, kan para ulama mengatakan loh ini tadi bagaimana terus hukumnya wajib tadi? Wajib namun ketika meninggalkan tidak dosa. Gitu loh.
Itu Pak ya, itu ada yang mengatakan menyebutkan demikian. Padahal rata-rata yang wajib itu kalau ditinggalkan dosa enggak? Dosa. Namun karena adanya dasar yang lain tadi, sebagian ulama mengatakan wajib, tapi wajib sing khusus ini ya, kalau ditinggalkan tidak dosa. Karena apa? Dia hukumnya cuma sampai pada derajat sunnah saja. Hampir apa Pak? Sunnah tapi hampir wajib. Nah ini sebutkan para ulama demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang menjelaskan karena kita nggak berani kemudian mengatakan ora wajib. Ya, karena ternyata di sana ada hukum Rasul mengatakan wajibun. Dan demikian ya. Maka ini untuk mengumpulkan dengan dasar yang lain disebutkan wajib, tapi yang ketika ditinggalkan tidak mengapa. Yang penting dia berwudu untuk mengikuti sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya di antara adab-adab atau etika dalam menghadapi hari Jumat adalah wad'ut taib wat tanafful qabla Jum'ah. Yaitu apa? Yaitu memakai minyak wangi. Ya, memakai minyak wangi. Nah, ini sebagaimana hadis diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yahtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yattahinu min duhni aw yamassu min tayyibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tidaklah seseorang itu mandi di hari Jumat, ya, bersuci sesuai yang dia mampu. Kemudian bagaimana? Dia memakai minyak wangi. Ya, dia memakai minyak wangi. Ya. Memakai apa namanya? Minyak rambut, Pak, ini maksudnya. Wayat dahin itu memakai minyak rambut, ya, diminyaki. Ya. Kemudian bagaimana? Dia memakai minyak wangi, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Tsumma yakhruj, kemudian dia keluar menuju masjid. Kemudian fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian dia tidak pisahkan dua orang yang sedang duduk. Tekone keri malah sing selingkuh disurung. Gitu ya. Enggak, tapi bagaimana dia enggak pisahkan dua orang yang sedang duduk. Ya, jejeran ya wis. Kecuali dia minta izin. Ya. Aku linggo ning kene oleh ra. Ya, nyun anu Pak. Ya, makanya yang demikian enggak masalah. Tapi yang tiba-tiba langsung disingkangke ngono wis tekone keri gitu ya. Ya, kemudian bagaimana? Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat ya sebagaimana yang ditetapkan oleh dia. Artinya yang dia mampu. Nah, ini yang disebut dengan sebagian ulama mengatakan salat dalam rangka menunggu datangnya imam atau khatib. Berapa jumlahnya, Pak? Semampu kita. Jadi kita datangnya misalnya setengah 12. Kemudian bagaimana? Sekarang Jumatan sekitar jam 11 berapa? 45. 40 ya. Berarti dapat berapa itu? 10 menit ya. Nunggu itu. Serambung sholat 2 rakaat. Masih saya pengen sholat lagi. Sholat lagi. Kemudian bagaimana? Imam urung teko. Sholat lagi 2 rakaat lagi. Urung teko meneh. 2 rakaat lagi. Urung teko meneh 2 rakaat lagi. Semampu kita. Oh, imamnya kelalen gitu ya misalnya. Ganti liane kan gitu kan. Ya. Ya kadang-kadang pas ngisi tempatnya Pak Jumari ini, alih kelas ini pas masuk angin Pak saya Pak. Biasanya kayak gitu. Kadang-kadang pamit Pak ya. Ya, akhirnya sholat di Masjid IPHI. Qadar Allah ternyata di sana khotibnya ora teko. Akhirnya maju. Udah pamit di sini, maju di sana. Terus siap-siap barang wis maju, men. Itu berapa kali sampean? Kok yo ngepasi gitu ya. Ya sekadar Allah ya. Nah, kuliah bagaimana? Jadi sholatnya itu tidak ada batasannya. 2 rakaat menunggu sampai siapa khotib datang. Minimalnya berapa? Ya loro. Apa itu sholat? Kita datang tahiyatul masjid. Itu ya. Ini sebutkan dalam masjid demikian. Nah, kemudian bagaimana?
imamnya datang, khatibnya datang, Rasul mengatakan tsumma yunsit, kemudian dia diam. Idza takallama al-imam, ketika khatibnya sedang berkhutbah. Ini hadisnya sahih. Apa balasannya? Ya tadi dia bagaimana? Mandi, ya dia bersuci, kemudian pakai minyak rambut, minyak angin, bukan minyak angin, minyak rambut. Ya. Kemudian pakai minyak wangi, ya. Kemudian keluar, tidak dia pisahkan dua orang yang sedang duduk, ya. Kemudian sholat, ya minimalnya berapa? 2 rakaat. Kemudian ketika khatib berkhutbah dia maka Rasulullah mengatakan illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang sebelumnya. Dosanya seminggu diampuni. Oh, ini awake dhewe niku ada penghapus dosa harian. Napa niku salat wajib. Ora gur niku jane salat wajib niku prosesnya dari rumah itu sudah untuk menghapuskan dosa semua itu. Wudune gitu. Menghapuskan dosa ngrontoke. Ya kan? Dari yang apa? Dari anggota wudu kita. Keluar dari rumah medal panjenengan. Jalan kaki. Bagaimana menghapuskan dosa? Menunggu. Ya kan? Menunggu sholat ditegakkan, ditungakni malaikat, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, Allahumma tub alaih, ya Allah berikan tobat pada dia. Sholat jamaah, ya, ikut sholat wajibnya, bagaimana? Menghapuskan dosa dia. Rampung dewe linggo, ya kan? Duduknya dia habis sholat itu juga sebagai ditulis sebagai dia sedang sholat, malaikat terus mintakan ampunan untuk dia. Kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dilengkapi bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diampuni dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Loh, ini kabeh proses ini. Nah itu ya, ini harian ping 5. Ya, kemudian bagaimana? Pekanannya ada lagi, yaitu apa? Sholat Jumat tadi, masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, memang sangat sayang pada kita. Maka Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang beriman itu sangat rahmat sekali. Ya, sampai-sampai ada orang yang kadang-kadang itu nulis kayak gini, Pak. Saya tadi baca itu yang lewat itu. Ya walaupun nggak semuanya benar ini. Orang itu kadang-kadang ngenteni awake dhewe salah awake dhewe. Kadang-kadang Pak ya, sebagian orang ngenteni kapan salahe. Gitu. Ada enggak Pak itu, Pak? Ada, musuh kuwi biasanya. Kuwi kapan ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngenteni kapan awake dhewe tobaté, gitu kan? Kita salah terus, ambendino salah akeh. Tapi bagaimana ditunggu sama Allah? Di antara nama Allah Al-Halim, orang dang-dang menghukum kita. Diulur yo bagaimana biar kita kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih teguran sedikit, ora akeh. Kei loro, dikasih musibah kecil dan sebagainya. Biar apa? Sadar kita. Ya, dikai pegel-pegel gitu Pak, terus mboten? Kayak ngetok-ngetok. Wah, iki sak cedak iki tak. Ya kan gitu Pak ya, biasanya bener mboten? Lho itu kan teguran itu. Gitu, biyen cah nom ora krasa ngoten niku. Saniki linggo sedhelok men senden. Nah, itu kan teguran dari Allah, kan itu kan. Itu Pak ya. Kemudian berikutnya adabnya adalah ini cukup ya, nggak usah dijelaskan ya, insyaallah sudah paham tadi. Yang keempat adabnya istiyak. Yaitu apa? Itu menggunakan siwak, gosok gigi. Dan ini memang dianjurkan ketika kita kumpul dengan orang lain, ya, bertemu dengan orang lain, termasuk dalam aktivitas sholat kita, ya. Maka Rasulullah mengatakan di sini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, banyak sekali nih hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri kaitannya dengan hari Jumat, termasuk nanti bagaimana yang tambahan yang kami sampaikan, yaitu kaitannya dengan membaca surat Al-Kahfi. Itu juga hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri juga. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan
lemahnya. Syekh bin Baz beliau mengatakan lemahnya, namun beliau mengatakan para sahabat Nabi ngamalkannya, sebagian sahabat Nabi mestinya dasarnya gitu. Ya, sementara yang lain para ulama seperti pakar hadis abad ini yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, Syekh Al-Albani beliau mengatakan demikian. Nah, siwak ini beliau Rasulullah mengatakan ghuslu yaumil jum'ah ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Kemudian juga yang dianjurkan wasiwak, gosok gigi, wa yamassu minat tibi ma qadaru alaih, dan dia ya menggunakan minyak wangi sesuai yang dia mampu. Ya tuh kok minyak wangi nih, berarti kita itu membeli minyak wangi, Pak. Tuku minyak wangi itu hukumnya itu asalnya apa, Pak? Asali hukumnya wajib, sunnah apa mubah, Pak? Mubah. Jenengan arep tuku oleh, ora tuku yo oleh, gitu kan? Bener kan? Tapi ketika kita kemudian niatkan, oh ternyata di hari Jumat itu dianjurkan, disunahkan untuk menggunakan minyak wangi. Padahal duwe minyak wangi kudu ya tuku tuh, Pak. Kecuali arep ana sing gratisi, gitu kan? Tapi yang gratisi kan enggak terus-terusan. Maka bagaimana kita membelinya itu karena niatan tadi itu juga dihukumi al-wasail laha hukmul maqasid. Ya, wasilah itu, sarana itu dihukumi seperti tujuannya. Tujuannya awake dinopo? Untuk digunakan sholat Jumat. Padahal hukumnya tadi apa? Napa? Sunnah. Berarti belinya juga hukumnya menjadi ikut dapat pahala napa? Sunnah. Jadi dengan ngetokke dhuwit ke tuku minyak wangi niku mboten muspro, niku wonten pahalane. Gitu nggih. Sinten sing dodolan teng mriki minyak wangi? Wah, iku kalau mboten saya enggak ikut promosi ambek kancane kula. Ya, tapi jangan badhe tumbas nggih alhamdulillah. Kan ngaten to. Ya kancane dhewe dipayoni kan gitu. Nah, itu ya, Pak ya. Jadi itu. Jadi ada anjurannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, lubsu ajmali thiyabihi lil jum'ah, memakai baju yang paling bagus untuk mengerjakan sholat Jumat. Orang paling anyar loh, Pak. Ya, soalnya pengen anyar terus tuku terus tiap Jumat ya turah duit jenenge kuwi. Ya. Tapi bagaimana yang harus paling bagus ya. Ya kita usahakan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dari sahabat siapa yang meriwayatkan lagi? Abu Sa'id Al-Khudri lagi. Ya, Rasulullah mengatakan man iktasala yaumal jumu'ah wastaka wa massa min taibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid falam yatakhatta riqaban nas thumma raka'a ma syaa yarka'a thumma ansata idza kharaja al-imam falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Hampir sama dengan tadi. Siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian gosok gigi, menggunakan minyak wangi, memakai baju yang paling baiknya, kemudian dia keluar dari rumah sampai ke masjid dan dia tidak melangkai pundak-pundaknya orang. Ya, ini nanti ada hadisnya juga. Ada sahabat Nabi satu itu datang terlambat. Wis tekone keri, kemudian bagaimana kelangkai pundake wong. Ya, gitu ya. Sup tekan ngarep. Rasulullah sedang khutbah, dimarahi sama Nabi. Kenapa dimarahi sama Nabi? Ben liyane do nyonto. Maksudnya nyonto aja nganti melu-melu orang ini maksudnya gitu ya. Rasul mengatakan duduk. Ya, kamu sudah telat dan ganggu wong liya. Ragur telat tok tapi bagaimana? Ganggu wong liya lagi enak-enak lingguh. Sok kadang ngantuk barang. Dilangkai gejeg-gejeg ya gitu kan. Ini enggak boleh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Ya, tsumma raka'a ma syaa. Tadi seperti tadi yaitu dia menjalankan salat sebagaimana yang dia mampu. Kemudian dia diam ya. Ketika imamnya, khatibnya sudah datang sampai selesai salatnya. Jadi rampung salat dia baru ngomong. Kanat kafaratun ya. Kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablah. Maka itu sebagai kafarah, penutup dosa, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat
rumnya. Jadi ini termasuk juga rangkaiannya. Menggunakan apa tadi? Baju yang baik. Paling ora bajune ya sing menapa Pak? Patut. Ya, patut dipakai. Kemudian yang berikutnya adabnya adz-dzihabu ilal masjid masyian illa li udhrin. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Kecuali kalau ada halangannya. Waduh banget nih, bagaimana? Ya sudah. Tapi kalau nggak ada halangan, nggak ada udurnya, maka diupayakan panjenengan sholatnya paling biasanya yang berikut apa sing sekitar sini ya. Maka diupayakan sholatnya bagaimana? Dari rumahnya apa Pak? Jalan kaki. Karena apa? Ada keutamaan tersendiri. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani ya, dan juga Tirmidzi ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini man ightasala yaumal jum'ah wa ghassala wa bakkara wabtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ya, jadi barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya sungguh-sungguh mandi nih nganti resik. Ya, gasik tekone. Ya, wa bakkara. Ya, bakara di sini maksudnya adalah dia datang di awal waktu. Wabtaqara, kemudian juga dia bisa mendapatkan khutbah di awalnya. Ya, jadi diusahakan datangnya di hari Jumat itu ya bisa mendapatkan awal dari khutbah. Ya, jangan kemudian kita tunggu-tunggu ngenteni sik ben komat ya. Jangan Pak, maneman. Kita itu nanti nggak dapat keutamaannya. Kemudian bagaimana? Wabtakara wadana, dan kemudian mendekat kepada imam, nyedak. Ya ini berarti bagaimana? Diusahakan tentu gasik tekone, gitu kan? Wa ansata, kemudian dia diam. Kana lahu bi kulli khutwatin yaftuha, maka baginya dari setiap langkah kaki yang dia langkahkan menuju masjid, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, dia mendapatkan pahala ya puasa dan sholat malam setahun penuh. Masya Allah, ini banyak sekali nih ya. Jadi poso setahun penuh, kalau sholat malam setahun penuh ya abot loh. Ya, tapi dengan ini tadi ya kita bisa mendapatkan di antara pahala itu tadi. Ya di sini sahihkan Syekh Albani. Ya jadi kalau kita bisa maka diupayakan ya, kita nggak tahu jauh rumah kita dari masjid, diupayakan mendatangi Jumatan dengan berjalan kaki. Ya non udzur, ada halangan ya nggak masalah. Semoga itu kita tetap dihitung mendapatkan pahala ini tadi, keutamaan itu tadi. Ini Pak ya. Ini diantara adabnya. Kita akan baca sampai selesai insyaallah. Yang ketujuh adalah tabkir ilal masjid. Ya, gasik. Ya, awal datang menuju ke masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan man igtasala yaumal jum'ati ghusla janabah thumma raha. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandinya janabah. Jadi mandi seperti mandi wajib. Sing ada apa namanya? Wudu dulu, ya kan? Kemudian apa namanya? Dahulukan yang kanan, ya. Dan sebagainya ya, diantara tata cara mandi wajib itu seorang mandi Jumatnya seperti itu ya. Kemudian tsumma roha, kemudian dia itu datang di waktu awal ya, tekoni gasik, faka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia itu berkorban badanah ya. Berkorban apa? Berkorban seekor unta ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, kalau dia itu lebih, kalau tadi paling awal, lebih siang sedikit dibandingkan yang tadi. Ya, ora pati gasik banget. Ya, di saat yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, seolah-olah dia itu berkorban seekor sapi. Ya. Kemudian di waktu yang ketiga, wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabsan aqran. Ya, dia datangnya lebih siang lagi, maka dia seolah-olah berkorban seekor kambing kibas yang bertanduk.
Ya, ini makanya sebagian ulama mengatakan korban mana yang lebih utama? Korban unta, korban sapi, atau korban kambing, Pak? Paling utama unta dari hadis ini. Ya kan, tadi kan dia seolah-olah berkorban unta, tapi ingat korbannya untane siji. Untane berapa? Satu dia. Ya, tadi kan korbannya bagaimana? Lebih utama dibanding korban kambing itu kalau bagaimana? Kalau kita korban untanya satu ekor. Ora digawe wong pitu. Gitu loh. Bisa dipahami? Bisa, Pak ya? Ya, ini paling utama tentu. Ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, kemudian kalau dia lebih siang lagi, fa ka'annama qarba dajajah, maka seolah-olah dia itu berkorban seekor ayam. Tapi ini enggak boleh dikorbankan. Kalau kaitannya dengan idul korban Allah, aku urung iso tuku kambing tak korban pitik jago gitu ya. Wah, ini Masjid Ar-Rasyid aneh iki. Wah, kayak banget pitike. Oh, udah korban pitik tahun ini. Gara-gara salah tangkap pas pengajian nih. Gitu ya. Enggak boleh, Pak. Ya, kalau berkorban Idul Adha itu cuma bolehnya apa? Unta, sapi, dan yang semisal dengan sapi apa? Kebu gitu kan. Kemudian apa? Kambing kibas, kambing nopo mleh niku. Ya, domba dan sebagainya. Pitik ora oleh. Ya, pitik enggak boleh. Ya, syukur-syukur iso unta, Pak. Wah, dijamin kene ana sing mbleh unta pinjing, dijamin sak Sukoharjo mriki. Do nonton. Ar-Rasyid mbleh unta. Do nonton sih. Ya. Ya, mungkin saja bisa ya, Pak ya. Ya, itu Pak. Jadi ini. Kemudian barang siapa yang datangnya lebih siang lagi, raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarba baydah. Ya, seolah-olah dia itu berkorban, bersedekah dengan telur. Iki ora oleh. Ora oleh kanggo apa jenenge? Idul korban ora oleh iki. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Bila imam sudah datang, khatibnya sudah naik mimbar, maka malaikat pada hadir, kemudian mereka ikut mendengarkan zikir. Ikut mendengarkan zikir. Ini keutamaan dari datang menuju sholat Jumat di awal waktu itu diusahakan. Kalau panjang sami mengusahakan, Pak, betul-betul nanti kalau kita berupaya lebih bisa datang ke sini, insya Allah Allah mudahkan. Ya, supaya kita mendapatkan banyak faedahnya. Ini ya. Nah, kemudian berikutnya di antara adabnya adalah tidak boleh melangkahi pundak-pundaknya orang. Tadi sudah ya, namun ini ada hadis sendiri. Ya, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Hadisnya riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Busr. Dia mengatakan ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiyyu yakhthub. Ada seseorang yang datang kemudian dia langkai pundak-pundaknya orang. Ya, padahal bagaimana Nabi sudah berkhutbah waktu itu. Faqala lahu Nabi, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang tadi, ijlis, lungguh. Ya, disuruh sama Nabi gitu. Lungguh. Faqad adaita, wis ganggu wong. Wa anaita, telat meneh. Gitu ya. Ganggu telat. Nah, itu ya, itu sama Nabi dikatakan demikian. Nah, ini bagaimana? Ini sesuatu yang dilarang. Meskipun hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, jadi bagaimana? Jangan melangkai. Ya, kalau di sini insya Allah ya, kalau orang timur itu, orang Jawa itu biasanya ora, Pak ya. Melangkai mboten, Pak? Mboten, paling cacile ya. Cacile mungkin. Dan kita kan biasanya ya amit-amit gitu kan. Ini enggak apa-apa, salah. Enggak apa-apa kalau kita misalnya minta izin untuk lewat, enggak apa-apa. Tapi ketika kemudian melangkai pundaknya orang, ini yang dilarang dalam syariat. Ya. Kemudian juga faedahnya dari sini masyru'iyatu mukhatabatil khatib li ahadin nas li maslahah. Boleh seorang khatib itu kemudian bagaimana? Ya, untuk menegur, mengajak bicara seorang jamaahnya bila itu adalah ada maslahatnya. Ya, ada maslahatnya. Ya, tapi kalau antar jamaah kemudian ngobrol sendiri itu tidak boleh. Faqad lagat, Rasul mengatakan maka kamu sudah sia-sia Jumatmu, enggak dapat pahalanya nanti. Wis gugur kewajibannya tapi sia-sia. Ya, tapi ketika khatib ngajak bicara sama makmum dan di situ memang ada
ada kebutuhannya, ada maslahatnya, boleh. Sebagaimana juga makmum ngajak bicara sama imam kalau ada maslahatnya juga boleh gitu loh. Ya sebagaimana di hadis yang lain, ada orang yang datang ke Masjid Nabi, Nabi sedang khutbah, bagaimana? Wadul sama Nabi, ya Rasulullah, sudah halaka al-qaum. Ya orang-orang sudah pada binasa, halakan nas. Ya, binatang-binatang sudah mati. Ya, pada mati karena apa? Kekeringan. Ya Rasulullah, doakan supaya Allah Subhanahu wa taala nurunkan air hujan kepada kami. Nabi sedang khutbah itu. Rasulullah bagaimana langsung doa di atas mimbar itu. Itu dengan doa sebagaimana minta hujan, apa itu? Doa istisqa. Ini sehingga bagaimana para ulama menyebutkan di antara ya bentuk istisqa itu macam-macam, termasuk ya langsung tadi. Ya Rasulullah di atas mimbarnya langsung berdoa. Ya, dan para sahabat melihat bagaimana belum lagi Rasulullah turun dari mimbarnya, itu awan hitam sudah bergulung-gulung. Pertamanya langit Madinah cerah, awan beberapa menjadi hitam bergulung-gulung. Kemudian belum sampai Nabi turun dari mimbarnya sudah turun hujan deras. Ya, sampai seminggu rampung udane. Ya, dari Jumat berikutnya datang lagi orangnya, gitu ya. Nah ini sekedar menunjukkan bahwasanya kalau ada maslahat maka di sana diperbolehkan. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang lain, iqtirabu minal imam, mendekat kepada imam atau khatib. Ya Rasulullah mengatakan ukhduru dzikra, hadis riwayat Abu Dawud. Imam Abu Dawud. Wadnu minal imam, ya datangilah, hadirilah zikir, ya khutbah itu. Kemudian wadnu minal imam, nyedao. Ya, mendekatlah kepada khatib. Fa inna rajula la yazalu yataba'at hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Wah, ini ngeri banget nih ancaman ini. Ya, walaupun juga tetap dapat keutamaan tapi rada ngeri ini, Pak. Kenapa? Rasulullah mengatakan ya, hadiri khutbah, nyedak karo imam. Kan bersegera itu berarti nyedak ya. Dia harus datang awal. Kenapa? Fa inna rajula, karena sungguhnya seseorang itu la yazalu, senantiasa dia itu menjauh. Ya, telat terus hatta yu'akhkharu fil jannah, sampai dia itu diakhirkan nanti masuk surga. Ambano tetap lebu. Ambano tetap mlebu surga. Tapi bagaimana yu'akhkhar? Ya, dhewe dikerekke. Penak mboten Pak Keri, Pak? Ora penak lho, awake dhewe anggere antrian itu pengennya dhisik apa Keri? Dhisik. Kecuali antrian bayar utang keri. Ya antrian apa-apa kan kita pengen dhisik. Ini seseorang, Rasulullah sampai mengatakan seseorang itu senantiasa menjauh, senantiasa dia mengakhirkan sampai bagaimana? Sampai dia itu diakhirkan di dalam surga meskipun tetap melebu. Ya tetap masih utama. Namun bagaimana? Keri. Ya makanya bagaimana kita upayakan. Ya dalam hal kebaikan, termasuk dalam khutbah Jumat, mendatangi Jumatan kita datang lebih awal. Jadi demikian. Kemudian berikutnya adalah tahiyatul masjid, menjalankan sholat tahiyatul masjid. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub aw qad kharaja falyusalli rak'ataini." Ya, barang siapa apabila salah seorang di antara kalian datang sedangkan imamnya, khatibnya sudah berkhutbah, ya, atau imamnya sudah keluar ya, maksudnya sudah datang itu, maka bagaimana? Falyusalli rak'ataini, maka hendaknya dia tetap menjalankan sholat 2 rakaat. Ambano telat tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan yo ojo suwe pas sholat tahiyatul masjid disuweke. Ya, padahal imam khatibe ngepasi pas khatibe sing khutbahe ora dawa. 10 menit rampung, didawake 10 menit bubar. Ya, jadi bagaimana ringkes salate? Mungkin Al-Fatihah saja atau tambah surat-surat yang pendek. Itu ya, Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya di antara adabnya ya, adamu ifradi yaumil jum'ah bisiyam. Tidak boleh, ini Pak ya, ingat ya para ibu sekalian, tidak boleh berpuasa sunnah secara sendirian di hari Jumat. Jadi Jumat tok pengen poso tok ya. Kemis ora, setune juga enggak, maka enggak boleh. Kecuali di sana adalah puasa-puasa yang itu adalah puasa yang ada sebabnya. Contohnya
pas tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa apa niku? Arafah. Ngepasi ternyata hari Jumat. Boleh nggak kita? Boleh. Ya, gitu ya. Kemudian misalnya juga puasa yang lain apa? Asyura. Ya, maka kita pas misalnya ngepasi hari Jumat, boleh itu. Tapi kalau kita sendirian, sesuk itu Jumat itu utama ya. Aku tak poso Jumat tok. Ya. Boleh nggak itu? Tidak boleh justru. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah beliau mengatakan, sami'tu Nabi. Rasulullah mengatakan, ya saya pernah mendengar Nabi mengatakan, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablah au ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berpuasa di hari Jumat kecuali ya dia juga puasa satu hari sebelumnya, berarti dari apa? Kamis, au ba'dahu, atau sehari setelahnya, jadi rong dino paling ora. Yen Kamis poso Jumat misalnya gitu ya, maka bagaimana? Dia Kamisnya juga puasa, kemudian baru Jumat, atau Jumatis poso, maka bagaimana harus dia tambah Sabtunya. Ya, ini Rasul sampai mengatakan la yasumanna, ojo pisan-pisan. Ini betul-betul penegasan ini. Nah, ini Pak ya. Jadi nah ini apa namanya? Hendaknya kita pahami. Demikian juga ada hadis dari istri Nabi. Yaitu siapa? Juwairiyah bintil Harith. Ya, beliau mengatakan disebutkan ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari juga. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimah. Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Juwairiyah tadi istri beliau di hari Jumat. Sementara Juwairiyah ibunda kita itu sedang dalam kondisi berpuasa di hari Jumat itu. Maka Nabi mengatakan bagaimana? Bertanya, asumti amsi, apakah kemarin kamu juga puasa? Hari apa itu? Kamis. Qalat, beliau ibunda kita Juwairiyah mengatakan la, tidak. Qala turidina antasumi ghadan, besok kamu mau puasa enggak? Hari Sabtu mau puasa enggak? Ya, ibunda kita Juwairiyah juga mengatakan la, tidak. Maka Rasul mengatakan fa'aftiri yen ngono buka rasa poso. Gitu Pak ya. Jadi untuk menyendirikan puasa di hari Jumat malah tidak boleh. Demikian juga tidak boleh mengkhususkan di hari Jumat itu untuk sholat malam tok. Maksudnya liyane ra sholat malam khusus tok, tang ini dino malam Jumat tok. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ya Nabi mengatakan la yahtassu lailatal jum'ah bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Jangan kalian itu mengkhususkan malam Jumat untuk menjalankan sholat malam. Demikian juga jangan kalian khususkan hari Jumat dengan menjalankan puasa di antara hari-hari yang lain, kecuali puasa yang sudah biasa dia lakukan. Contoh nih, puasa yang dia lakukan. Tadi mungkin Kamis dia enggak, Sabtu juga enggak. Yaitu apa? Dia misalnya biasa puasa Daud. Gitu. Puasa Daud berarti misalnya di hari Rabu poso. Kamis poso mboten? Mboten. Terus kemudian hari apa? Jumat. Poso satu poso mboten? Enggak. Hari apa lagi? Karena dia sudah biasa menjalankan puasa Daud, maka ini tidak mengapa, ini boleh. Ya, bisa dipahami ya Pak ya? Pak jam 8:04. Ya, dah. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Imam ini aja yang terakhir Pak saya sampaikan, yaitu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di malamnya ataupun di siangnya. Jadi bisa malamnya atau siangnya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dari riwayat Imam Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Demikian juga hadis riwayat Imam Hakim juga disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'alahu minan nur, maka diterangi baginya dengan cahaya fima bainahu wa baina baitil atiq, yang cahaya itu meneranginya antara dia sampai ke Baitul Atiq, ya rumah yang tua itu kuno. Itu rumah apa Pak? Baitullah, Ka'bah. Atau di hadis yang lain Rasul mengatakan
Ya, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca surat al-kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya dengan cahaya antara dua Jumat. Maksudnya menerangi dengan cahaya, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di dalam hatinya, ya, sehingga bisa mengetahui yang hak dengan yang batil. Demikian juga ada sebagian yang menyebutkan dia akan mendapatkan cahaya yang, ya, sempurna, cahaya yang tersendiri nanti di hari kiamat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membaca surat tersebut. Ini diantara adab-adab yang kita pelajari pada malam hari ini kaitannya dengan sholat hari Jumat. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita bisa praktekkan, ya, mulai besok hari Jumat dan Jumat-Jumat yang seterusnya, ya, sesuai dengan, ya, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, semoga Allah manjangkan umur kita di atas ketaatan padanya. Amin. Demikian para bapak sekalian, para ibu yang bisa kita sampaikan, ya Pak. Nggih, monggo. Pakai alkohol. Iya, yang paling aman karena memang ada khilaf dengan para ulama kaitannya dengan itu. Ya. Jadi yang paling aman kita keluar dari khilaf itu. Ya, yang disepakati semua ulama. Berarti kalau panjang sami diupayakan ketika mendatangi sholat Jumat diusahakan menggunakan minyak wangi yang tidak ada alkoholnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan alkohol itu bukan termasuk khamr, gitu kan. Cuma kita ben luwih amane. Itu Pak ya. Itu insya Allah disepakati semua ulama kalau itu. Dan sekarang banyak pilihan apalagi Pak ya. Apalagi yang kita bisa dapatkan dari oleh-oleh haji dan umroh itu rata-rata kan tidak ada alkoholnya Pak ya. Insya Allah itu lebih aman bagi kita dan lebih menenangkan jiwa kita. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi moga. Jadi untuk hari Jumat itu yang apa tuh banyak rekaman tuh yang yang paling menikmati laki-laki laki. Kemudian perempuan belum tersentuh ya tadi. Tadi sudah kaitannya dengan membaca sholawat, ya. Jadi untuk kaitannya dengan yang putri, yang ibu-ibu. Jadi di hari Jumat itu yang bisa dilakukan termasuk diantaranya banyak membaca sholawat, termasuk juga membaca surat Al-Kahfi tadi. Ini diperbanyak juga. Ya, ini bisa dilakukan diperbanyak meskipun tidak hadir untuk mengikuti sholat Jumat, sehingga tetap mendapatkan keutamaan dari hari Jumat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Yang dua rakaat tadi Pak, itu sampai imam datang atau naik mimbar. Imam sudah, kalau jadi sampai naik ke atas mimbarnya. Iya. Karena memang sebenarnya kalau zaman dulu itu Nabi itu datang, ya, langsung masuk, langsung naik kan gitu. Nah, ini jadi kaitannya dengan naiknya ke atas mimbar. Jadi kalau kita sekarang mungkin lebih mudah Pak. Karena apa? Sekarang ada jam kan itu kan. Kan jamnya sudah kelihatan. Oh, imamnya teko, berarti ini dilongkas. Ya, itu kan. Jamnya segini berarti nanti harus mulai. Jadi menjelang itu kita selesaikan. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.